Lucu nih, aku inget banget Ini Chaozu itu jadi pangsit. Aku inget banget itu Chaozu jadi pangsit. kalau Tapi Vegeta jurusnya origin semua kak Steve. Kalau Goku kan jurusnya niru semua. Gak ada yang originalnya. iya juga ya. Kalau dipikir-pikir Iya, Goku nggak punya jurus ciptaan dia sendiri original. ya bener. Oke, halo guys, welcome back to another episode of Ngemeng, ngobrolin anime, game, movies, dan segala sesuatu tentang geek stuff lainnya di Upstation Media. Kali ini gue udah ditemenin sama para penggemar Dragon Ball-nya Upstation nih, mulai dari Hans, Panandi, sama juga Gori terakhir. Oke, nah berhubung kemarin kan seperti yang kita tahu kreatornya Dragon Ball baru aja meninggal nih. Jadi ya makanya kita adain episode ini salah satunya buat mengenang karya Akira Toriyama yang terbaik lah. Mungkin pertama-tama kita start dari yang gampang-gampang dulu aja kali ya. Mungkin bisa ini nih, mulai dari tokoh favorit masing-masing. Kayaknya yang udah ada di backgroundnya masing-masing nih ya. Ini tokoh favoritnya dari masing-masing ini nih. Coba mulai dari siapa nih? Mungkin dari Hans dulu deh. Dari yang paling baru nih kayaknya Beast Gohan nih. Jadi sebenarnya nggak tipikal Beast Gohan sih yang gue suka. Jadi gue suka sama Gohan secara karakternya, secara dari kecil sampai di dewasa tuh gue suka. Okay, soalnya dia itu apa ya, nggak kayak karakter-karakter lain yang apa gila berantem istilahnya. Dia bisa berantem, tapi bukan itu fokus utamanya dia. Walaupun apa ya, pada akhirnya bagi dia itu berantem tetap penting tuh. Soalnya si bapaknya tuh kan rada-rada hobi berantem, suka keluar angkasa segala macam, planet lain. Jadi di bumi itu ditinggalin sama bapaknya ya kan. Gak pernah ngurus anak. Jadi mau nggak mau dia harus belajar, dan dia tuh bisa ngimbangin, ngebalancein antara hidup dia sebagai manusia biasa yang dia jadi ilmuwan sama kapan dia harus bisa berantem gitu. Terus lebih uniknya lagi, dia juga tuh nggak ngefans banget sama bapaknya, malah dia lebih seneng sama tuh karakter yang ada di backgroundnya Kogori gitu. Bener. Itu lebih dianggap mentor sama dia. Jadi kayak apa ya, dia tuh bisa ngerti mana yang patut jadi contoh buat dia gitu. Bodoh-bodoh banget. Itu jadi pengganti sosok ayahnya banget nggak sih itu karakter yang di belakangnya Gori itu? Iya, banget. Itu gara-gara si Goku pernah mati di apa, ngorbanin diri sama Raditz. Terus ditinggalin Gohannya masih kecil. Tapi bukannya karena ini, ya iya sih karena si Gokunya mati terus diinin sama Raditz, tapi bukannya karena Piccolo tuh mau ngedidik dia supaya, karena dia nganggap Goku tuh masih jadi musuhnya, ya nggak sih waktu itu? Intinya tuh dia mau ngedidik anaknya supaya buat nanti bisa ngelawan si Goku gitu, kayak intinya tuh masih kayak gitu. Benar nggak? Dulu justru ini karena waktu itu Raditz yang mati, misalkan Raditz kan bilang bakal ada dua Saiyan yang lebih kuat dari jauh lebih kuat dari gua, makanya si Gohannya dilatih karena si Piccolo ada potensi. Ya bakat ininya. Sama Nappa. Ya. Oke, mungkin dari Hans kalau gitu kita bisa langsung coba nih. Langsung aja ke karakter yang tadi barusan baru diomongin, langsung ke Gori deh. Kenapa pilih Piccolo? Piccolo ini dia menurut gua karakter yang paling apa ya, realistis. Dia ini apa dia kan awalnya villain di awalnya kan. Dia kan reinkarnasi dari yang KZM Piccolo yang dulu yang tua ya. Terus dia awalnya kan emang jahat, tapi setelah ngelihat apa ternyata ada musuh yang lebih kuat dari dia, ternyata akhirnya dia mau join force juga gitu sama Goku dan teman-teman gitu. Terus yang gue demen sih dia ini apa ya, orangnya tegas aja sih, terus juga tapi baik. Kayak kemarin contohnya ke Gohan kan waktu pernah ya ditinggal di puncak gunung. Iya. Awal-awal banget. Terus sama dia masih ditimpukin buah sama dia, cuma nggak terang-terangan. Diem masih dijagain gitu ya. Diem jagain, diperhatiin. Terus ya sebenarnya yang paling memorable sih ya waktu dia nahan serangannya Nappa sih, waktu
waktu ke Gohan kan diserang tuh. Mhm. Terus kan dia nahan apa sampai dia mati. Kan tuh gila tuh, itu keren banget sih menurut gua. Sama pas kalau kita tarik mundur pas sampai ke Super, dia udah jadi kayak strategis juga, salah satu strategisnya dari tim Fighter Z lah. Bener waktu sih. yang Tournament of Power. Bisa dibilang dia salah satu yang paling pinter nggak sih di antara Z Fighters Bener. sebenarnya. Dan meskipun dia nggak overpower kayak Super Saiyan yang lain, cuman dia somehow selalu bisa ngejar gitu loh. Kayak waktu yang di arc-nya si Frieza, dia ngejar waktu fusion sama Nail. Bener. Terus waktu arc-nya Cell, dia fusion sama Kami. dewanya lagi, Kamiya Iya. lagi. Jadi kayak power levelnya kayak ngejar, cuma memang di terakhir yang kebetulan nih yang bareng Dragon Ball yang ada si Beast Gohan, itu agak aneh sih, tiba-tiba power spike-nya bisa jadi kalau orang tuh agak aneh sih, cuma ya udahlah. Sisanya aneh. Padahal di buku kayak udah berhenti gitu ya, Gogor. Up kekuatannya. Bener. Udah sampai puncaknya. Kalau Gohan kan dulu jadi Mystic Gohan waktu Arkebu. Ya, betul. Cuma overall itu yang gue suka, dia tegas tapi baik. Kayak orang-orang gue realistis lah, lu tahu lu nggak bisa lawan dia, ya udah lu jadi temen gue, jadi ally aja. Iya. I see. Menarik sih memang Victor. Oke, mungkin abis itu langsung ke Vanandi deh. Ini anti-hero lagi nih. Kita dari tadi anti-hero kecuali Hans nih semuanya. Malah yang gue villain ini. Coba, kalau Vanandi kenapa nih bisa ininya Vegeta nih? Apa yang buat Vegeta jadi karakter favorit? Soalnya Vegeta tuh menurutku karakter developnya yang paling bagus sih di seri Dragon Ball tuh. Dia datang ke bumi sebagai villain kan pertama. Terus dikalahin Goku, Krillin, Gohan sama Yajirobe waktu itu. Hampir dibunuh Krillin, tapi sama Goku dilarang kan. Iya. Terus Dynamite tuh masih jahat tuh. Tapi begitu lawan Frieza, nggak bisa ngapa-ngapain. Dia sampai waktu sebelum ke Goku minta tolong kalahin Frieza kan, buat balas dendam. Iya. Apa namanya, hancurnya planet. Yang sampai dia nangis itu karena nggak bisa ngalahin Frieza. Terus hidup lagi di bumi, malah tinggal sama Bulma. Terus udah setelah Frieza Saga kan nggak jadi jahat lagi kan. Benar. Malah jadi protektornya. Nah, di Cell Saga kan dia berubah jadi ini nih, Super Vegeta nih. Gara-gara dia nih karakternya Kastif ada nih. Kalau nggak dibiarin sama dia, Cell udah dikalahin sama Trunks tuh yang semi perfect. Bener. Karena si Vegetanya justru yang mau ini, jadi Cell-nya malah jadi final form kan dibiarin. Iya, dia pengen lawan kuat gitu. Iya. Nah, menurutku puncak karakter development-nya Vegeta itu di waktu lawan Kid Buu, karena dia mengakui kalau Goku tuh yang nomor satu di alam semesta. Dari seseorang yang harga dirinya selangit, akhirnya sampai mau mengakui orang lain lebih hebat dari dirinya. Itu menurutku karakter development-nya paling rapi, paling keren sih yang terdekat lainnya. Setuju. Betul. Si Vegeta. Tapi terakhir dia kayaknya justru malah nge-embrace sisi egoisnya supaya jadi nyaingin Ultra Instinct. Di Dragon Ball Super kalau nggak salah terakhir dia nama formnya Ultra Ego kan ya? Super Ego. Nggak salah. Vegeta tuh emang di beberapa cerita kayak ada beberapa step yang dilewatin gitu sih. Jadi kayak Goku kan ada Super Saiyan 3. Vegeta nggak ada, dia langsung ke Super Saiyan 4. Ya. Terus di Super dia sempet nggak God dulu, langsung Super Saiyan Blue. Iya benar. Dia nggak ada Super Saiyan God versinya. Terus Goku Ultra Instinct, dia Ultra Ego. Benar juga. Vegeta. Tapi kalau ngomongin soal bentuk Super Saiyan, kalau dari kalian bentuk Super Saiyan yang paling favorit tuh yang mana sih? Yang paling the best? Coba siapa dulu nih mau ini? Dulu nih Kastif. Boleh. Siapa dulu? Dari ya udah Vanandi lagi deh, silakan. Ini sih Super Saiyan 2.
Super Saiyan 2 Ini bukan ya. Super Saiyan 2, Super Vegeta nih. Jadi bentuk ini agak. Tapi bukan yang bentuk ini mah cuman full power, full ini doang, jadi yang badannya jadi gede itu kan? Ya, Yang badannya jadi agak gede. kalau Trunks kan gede banget tuh. Sampai lambat banget. Kalau ini bentuk kayak Vegeta nemuin batas mana yang paling efisien dalam bentuk Super Saiyan yang melebihi Super Saiyan gitu. Ya. Yang dimana jadi Super Saiyan tuh jadi kondisi normalnya kan kalau nggak salah ini tuh. Jadi mana ya? Kalau itu Goku deh. Itu Goku sama Gohan. Sorry. Ya. Kayak gitu. Nah, kalau yang lain dari Hans mungkin best formnya Super Saiyan yang mana nih? Kalau memorable Super Saiyan 2 sih sebenarnya. Soalnya itu pertama kalinya beda ya sama Goku, tapi enggak juga deh. Tapi iya sih Super Saiyan 2 sebenarnya unik. Maksudnya kayak apa ya? Munculnya tuh tapi enggak juga ya. Unik gimana? Emang Soalnya memorable itu yang pertama kali Super Saiyan 2 itu Gohan kan ya? Iya, betul. Pas lagi lawan tapi si Cell sebenarnya ini. kalau ngomongin soal momen memorable, sebenarnya pas Goku baru pertama kali berubah jadi Super Saiyan juga itu paling apa ya, itu juga keren sih, maksudnya kayak transformasinya kan nggak langsung jabriknya nambah langsung brek gitu kan, dia kayak ada momen-momennya pas dia kayak lagi inget-inget siapa ya si Krillinnya mati gitu kan, terus kayak baru meledak gitu loh. Itu mungkin animasi mungkin itu sih yang paling memorable. Kalau Gohan tuh mungkin Super Saiyan 2 itu dia memorable karena kekuatan langsung lompat gitu loh. Jadi kayak dari awalnya Super Saiyan biasa terus ke Super Saiyan 2 tuh langsung kayak misalnya kayak lawan Cell Junior yang kecil-kecil itu tuh kan banyak banget yang dibunuh cuma di sekali tonjok doang kan kepalanya hilang gitu-gitu kan. Betul. Cuman kalau misalnya paling memorable mungkin Super Saiyan pas pertama kali Goku berubah sih, itu yang paling keren. Iya sih, karena Krillinnya dibunuh Frieza terus dia jadi ngamuk sampai melebihin batas ini sih. Kalau proses perubahannya memang benar sih, paling memorable. Gimana dari yang lain, setuju juga nggak? Atau Gori gimana Gor? Kalau karena gue anak GT banget, anak GT banget. Gue sih lebih ke Goku Super Saiyan 4 sih. Waduh. Soalnya Super Saiyan 4 itu ada lucunya, ada sedihnya juga. Lucunya sih yang gue inget pas ini ya, ekornya tuh kan waktu itu kan mau ditumbuhin lagi ya. Iya, betul. Terus ditarik pakai tang. Gokunya diikat di batu terus ditarik sama kayu-kayunya. Iya. Ekornya. Terus ya pas berubah ke Super Saiyan 4-nya itu kan ya dia kan berubah jadi ini ya monyet yang emas dulu kan. Yang kayak dia kan kalau pas berubah kan nggak ingat siapa-siapa tuh. Terus ya gara-gara lihat si Pan sama fotonya jadi kayak dia bisa berubah jadi Super Saiyan 4 yang full. Itu menurut gua keren aja sih. Soalnya formnya itu juga menurut gua agak lain ya, emang nge-cheat ini agak lain. Iya, unik sih, beda sendiri sama form yang lain kan rata-rata cuma rambutnya berubah warna kuning sama yang mungkin panjangnya atau modelnya yang berubah gitu. Ya. Bener. Kalau dia ini cuma warna rambut yang berubah. Rambutnya panjang, baju badannya setengah monyet lagi. Itu menurut gua keren sih. Cuma ya itu sayangnya non canon aja. Nah itu dia, sayang sekali. Jadi menurut lu pantas nggak tuh kalau misalnya dijadiin canon aja nih Super Saiyan 4? Sebenarnya menurut gua pantas, cuman gua bingung naruh power levelnya sih jujur sih. Kalau di canonin, soalnya harusnya Super Saiyan 4 itu setara sama God harusnya. Menurut gua setara Super Saiyan God ya? Harusnya ya. Iya. Gimana menurut yang lain? Kira-kira apakah benar Super Saiyan 4 kira-kira di situ? Kalau secara timeline itu kan Dragon Ball GT itu setelah Dragon Ball Super harusnya. Karena ada time jam berapa tahun gitu kan ya Dragon Ball GT itu. Sebenarnya kalau secara timeline kan ya betul, karena
si Pan-nya kan udah gede jadinya. Pan-nya udah umur kayak umur 10-an gitu kan nggak salah di GT itu. Sedangkan pas di Super pun itu baru umur berapa si Pan-nya? Iya. Baru Berarti jadi bahkan. Berarti jadi ada kayak semacam inkonsistensi ya. Soalnya di Super kan udah sampai Super Saiyan Blue, bahkan udah ada Ultra Instinct, tapi jadinya di GT jadi nggak ada. Ya sebenarnya karena dibilang emang sih. Canon. Kalau mau di canonin susah karena ya itu karena di Super udah terlalu kolaborasi dengan Ultra Instinct segala macam. Masa balik transform ke Super Saiyan 4. Ya makanya itu si kreatornya pinter jadinya gunain si Super ini sebagai mungkin kalau nggak dibalik, kalau nggak si GT-nya dibikin jadi kayak alternatif timeline, dibikin multiverse kan sama mereka. Benar. Jadi kayak ada dua jalan antara si Goku sama Vegeta tuh bangkitin kekuatan innate yang mereka kan kayak Super Saiyan 4 itu kan nggak dibantu apa-apa kan, itu emang dari dalam diri mereka muncul. Beda sama yang God. Kalau God itu kan mereka minjem ilmu dari para klan yang dewa gitu kan. Iya. Mereka sih kalau menurut aku itu lebih kayak mereka minjem gitu loh. Mereka masuk ke realm of the gods kan, itu kalau nggak salah Ultra Instinct itu kan tekniknya para dewa ini kan, Death of Destruction. Iya, malaikatnya pada bisa semua, dan itu ya maksudnya teknik kelas dewa lah gitu ininya. Iya. Bisa dibilang. Sebenarnya juga kalau mungkin revisi, kalau Super Saiyan God itu kan sebenarnya itu kan dulu caranya adalah ngumpulin 5 Saiyan yang pure hearted. Nah itu yang sebenarnya si Vegeta nggak skip. Gue bingung dia bisa berubah jadi God tanpa kalau di movie Goku-nya kan memang bener waktu ada Gohan, ada Vegeta, ada Goten, Trunks, sama ya Pan kan itu masih belum lahir ya. Cuma kan di perutnya dihitung 2 tuh. Iya. Itu yang sebenarnya si Vegeta agak skip aja, dia udah jadi ini, udah jadi bentar, gue lupa gue flash. Udah jadi Saiyan enggak tuh ya, kurang konsistensi dengan itunya. Vegeta sempat jadi Super Saiyan God ya? Nggak ditunjukin. Langsung lompat tiba-tiba bisa lompat tiba-tiba jadi Super Saiyan, bukan dia? Dia bisa di movie doang. Ini aja ya. Di movie yang Broly itu yang terakhir. Memang sih kalau serinya sebagai namanya juga ini ya, Dragon Ball kan mungkin nggak dirancang awalnya sama kreatornya buat sepanjang ini, jadinya ada banyak movie, ada banyak spin-off dan lain-lain, jadi memang agak susah sih, memang itu tantangan lah bagi semua penulis juga kalau bikin seri sepanjang ini, ya pasti bakal ada inkonsistensi kayak gini gitu. Apa boleh buat jadinya Super Saiyan. Nah tapi kalau kalian sendiri nih, yang paling memorable itu dari cerita Dragon Ball, kalau kalian tuh cerita yang mana nih? Kayaknya kalau Gori nih dari ininya tadi udah GT ya, udah paling the best ya. Sebenarnya sih kalau cerita gue GT cuma depan si SSJ 4 sama ininya doang sih. Super Vegito SSJ 4 doang sih. Tapi kalau dari cerita sebenarnya, tapi ini ya gue ngomong yang bukan manga ya. Ngomong mungkin yang dari anime aja ya. Gue itu suka pas ceritanya lupa namanya, masih anak kecil, masih yang lawan Red Ribbon ya. Pas zaman-zaman masih Red Ribbon. Soalnya tuh kayak masih kayak lawan orang, terus banyak orangnya juga berantemnya juga masih berantem yang lucu-lucu gitu loh, yang nggak serius gitu loh. Ada yang lawan, gue inget itu Red Ribbon masalah ada ninjanya kan satu. Iya. Si Goku berantem. Wah, inget aja Panadi. Yang ninjanya malah dikena trapnya sendiri lah segala macam, itu tuh konyol sih. Iya. Gue inget yang adegan yang kumpet di bawah air pakai ini kipa ini, terus ditutupkan itunya sama si Goku. Iya. Jadi ceritanya tuh ada jelas, filmnya ada, cuman masih dibawakan dengan santai lucu gitu loh. Benar. Iya. Soalnya makin kalau kesana belakang udah terlalu serius, jadi kayak ya keren, cuman nggak yang gimana banget gitu. Iya. Kenapa Kugur kalau di Amerika Dragon Ball sama Dragon Ball Z itu dipisah? Soalnya kalau di komik kan semua Dragon Ball, tapi kalau di Amerika Utara
itu sampai turnamen yang lawan Piccolo di final, yang Goku juara, itu Dragon Ball. Nah setelah Raditz sampai Bu, itu Dragon Ball Z. Karena bener kata Gori, terlalu beda banget. Yes, soalnya juga ini nggak sih, Z itu kan sebenarnya udah mewakili kalau itu udah eranya mulai Saiyan Arc kan itu sebenarnya. Ya, Super Saiyan Arc. Tapi kalau di originnya si Akira Toriyama nggak membedakan Dragon Ball sama Dragon Ball Z. Ketika masuk ke pasar Amerika Utara baru dipisah karena ya itu beda banget udah. Udah serius ya. Dari gaya gambarnya juga mulai kelihatan beda banget nggak sih sejak masuk yang Z? Maksudnya kalau yang awal-awal tuh yang pas Goku masih kecil lebih kayak bulet-bulet gitu karakternya tuh. Kalau yang Z itu garis-garisnya lebih tegas, lebih apa ya? Iya. Lebih kaku. Dulu mah inget ototnya kayak kotak-kotak pas udah di Z, pas udah di Super Saiyan. Iya bener. Otot ini ya, impian ya, kotak-kotak. Kan kalau misalnya di Dragon Ball tuh Yamcha tuh sikutnya masih bulat gitu kan, masih bentuknya bener. Misalnya di itu tuh udah runcing kayak ujung ini pisau. Iya, sejak yang di Z memang jauh banyak berubah sih. Dari segi jurus-jurus ini aja juga makin banyak, kayak yang Ki Blast-nya tuh Kamehameha-nya udah mulai gede-gede semua kan. Kalau dulu kan kayaknya Kamehameha Muten Rossi yang ngancurin bulan aja sebenarnya kecil gitu ukurannya. Kalau yang kayak masa udah lawan Cell, Frieza gitu kan Kamehameha-nya udah gede banget gitu kayaknya bentuknya. Jadi kayak ininya memang beda semua. Oke, nah Gori tadi bilang favoritnya tuh berarti yang pas zaman-zaman masih kecil. Berarti ini yang masih cerita di zaman dulu di Indosiar lah yang sering ditayangin. Oke. Kalau yang lain gimana? Dari Hans mungkin yang paling menarik atau yang paling favorit? Aku paling favorit kayaknya sih ya Busaga deh kayaknya. Soalnya Busaga tuh apa ya, sejak Majin Buu-nya muncul ya, itu momen-momen yang paling apa ya, istilahnya kayak balik ke zaman pas Goku masih kecil lagi gitu. Kayak walaupun banyak berantemnya udah yang heboh, tapi apa ya, unsur humornya tuh balik lagi. Kayak si Buu kan kalau ini banyak kayak karena dia aneh ya kan, bisa regenerate, jadi kalaupun mati kayak hidup lagi, tapi hidupnya tuh dengan cara yang absurd. Misalnya kayak badannya udah lobang tuh di Kamehameha Super Saiyan 3 Goku, ternyata masih hidup gitu, masih bangun, terus masih bisa bikin lagi penuh lagi kan. Di Goku langsung gimana bisa gitu kan. Iya lagi juga si udah jadi Super Buu ya, yang dia akhirnya mulai punya kepintaran, terus ke Kami Lookout ya. Terus Super Buu tuh yang ini bukan? Oh, yang abis Buu kurus kan Super Buu ya? Ngelarin sisi jahatnya tuh. Sisi jahatnya berantem berdua, kalah tuh yang gendut diisep jadi itu jadi Super Buu. Nah itu, pas ketemu lawan Gotenks itu paling seru sih, soalnya itu lucu juga sih. Paling aneh-aneh aja sih. Gotenks juga bego lagi, bisa ini ya, teriak terus bikin lubang dimensi kayak si Buzi juga. Iya. Yang ada ngeluarin jurus hantu itu, apalah namanya? Jurus Kamikaze Ghost Attack. Kamikaze Ghost Attack, bener. Itu udah sama paling kocak. Cincin. Iya, yang donat jadi donat. Aduh, ya itu termasuk yang paling lucu. Tapi bener sih, setuju gue sama Hans. Itu balik lagi jadi dari dua arc sebelumnya kan udah serius banget tuh. Arc Frieza serius, arc Cell juga serius. Yang arc Buu memang yang paling banyak cerita-cerita yang balik lagi ke zaman Dragon Ball yang masih kecil itu gitu. Jadi lebih, sisi lucunya lebih dapet. Bener sih. Banyak komedinya. Kayak bagian gimana sih Mr. Satan bisa jadi temenan sama Buu gendut juga, itu kan ada ininya lah gitu, cerita-cerita yang uniknya. Jadi nggak selalu serius banget, masih lucu lah gitu, gimana caranya dia bisa malah jadi pembantunya si Buu, tapi tetap pura-pura ini dalam. Padahal kalau misalnya waktu itu nggak ada orang jahat yang ngegangguin, sebenarnya Mr. Satan jadinya menyelamatkan dunia lagi. Soalnya kan Buu gendutnya udah jadi baik sebenarnya, diajarin sama dia buat jadi nggak ngebunuh orang dan lain-lain. Tapi karena ada orang jahat yang ngebunuh anjingnya itu, yang dia jadi ngamuk sampai jadi keluar si Buu kurus, ya nggak sih? Kayaknya John Wick ambil inspirasi dari situ. Bener banget, itu inspirasi John Wick pertama tuh kayaknya. Gara-gara anjingnya dibunuh jadi ngamuk. Ya juga ya. Bener. Nah,
Tapi emang Mr. Satan beneran nyelamatin dunia tahu kasih di Busaga tuh. Iya. Kan Iya yang sih. waktu Goku ngumpulin tenaga buat Spirit Bomb, kalau yang ngomong Vegeta sama Goku, penduduk bumi nggak ada yang dengerin. Bener. Enggak, cuman maksudnya Begitu gini. Mr. Satan yang ngomong. Iya, langsung satu dunia ngasih. Iya. Tapi maksudnya gini, Van, kalau pas di Cell Saga, kan dia yang di akhirnya dianggap sebagai penyelamat dunia kan di Cell Saga tuh. Padahal Ya, sebenarnya ya betul. semua juga tahu dia bukan dia gitu ininya. Nah, Nggak ada kontribusi. kalau di itu kan pasti kejadiannya awal tuh yang pas dia naklukin si Gendut, dia kan ceritanya, udah orang yang mengalahkan Cell gitu, si penyelamat dunia datang, makanya semuanya kan pada udah percaya sama Mr. Satan. Sebenarnya ya dia baru beneran nyaris lah menyelamatkan dunia di situ pas dia jadi berteman sama si Gendut. Tapi, nah, akhirnya di akhir Busaga, baru yang beneran kayak tadi Vanandi bilang, akhirnya dia bener-bener jadi penyelamat dunia yang pas itu. Yang pas dia ngasih tahu semua orang buat ngasih energinya buat energi ballnya Goku. Itu dia. Gitu. Kalau sebelumnya kan dia masih penyelamat dunia yang palsu. Jadi Bahkan di Arca Cell aja, si Cell-nya sampai ogah ngebunuh dia. Kayak cuma sentil doang. Ditepis doang keluarin tak. Tapi itu salah Di satu Cell Saga, poin. Mr. Satan juga ada kontribusinya loh. Di Cell Saga dia ngapain ya? Ngamatin Vegeta Iya, ya. dia bukan, itu di Bu. Kalau di Nah, Cell itu iya. dia bawain Iya. kepalanya Android 16 ke hadapannya Gohan. Android 16 kan kayak nasehatin Gohan gitu. Sebelum diinjek kepalanya sama Cell. Iya, itu yang Nah, bikin. setelah gara-gara kepalanya dihancurin itu, Gohan berubah jadi Super Saiyan 2. Iya. Juga. Iya sih. Seandainya Mr. Satan nggak ngelempar kepalanya Android 16, mungkin Gohan nggak pernah berubah. Super Saiyan 2. Iya sih. Ada juga kontribusinya walaupun sedikit sih Satan. Benar-benar nggak salah sih itu. Gua hampir lupa ini. Nah, kalau Vanandi gimana, Van? Yang paling favorit story-nya atau arc-nya kalau lu bagian yang mana nih dari semua story Dragon Ball? Kalau yang memorable sih Saiyan Saga. Karena aku baca komik pertama itu langsung volume 17 sama 19. 17 itu yang Raditz datang, 19 itu Factor C udah berantem melawan apa tuh? Sama Vegeta. Ya. Terus game Dragon Ball pertama yang aku mainin itu juga final boss-nya itu lawan Vegeta. Dan itu susah banget. Oh. Jadi kalau nggak salah itu kan genrenya turn based gitu. Itu ngelawan 4 formnya Vegeta kalau nggak salah. Platformnya 4 kali harus ngelawan Vegeta. Jadi pertama Vegeta yang biasa kan mau kalah, terus jadi yang monyet. Itu berantem lagi. Terus terakhir Vegeta yang salah berubah jadi monyet tuh berantem lagi. 3 ding berarti. 3 kali step lawan Vegeta. Ya. Kayaknya jadi Saiyan memorable. Saga itu berarti sampai Vegeta kalah atau sampai Frieza sih Saiyan Saga tuh? Sampai Sampai Vegeta kalah. Oh, sampai Vegeta kalah doang ya Saiyan Saga tuh. Habis itu Frieza Saga berarti ya yang Namek. Frieza. Nah, Saiyan Saga. Tapi Saiyan Saga termasuk yang paling pendek nggak sih? Kalau gitu? Ya, kalau di komik tuh cuma 4 volume doang. Volume ya sampai Vegeta kalah. Kalau di animenya panjang gara-gara Gokunya lari di Iya. Kira tuh lari lama banget dari ujung ekor Hanya episode fillernya. Ya. Iya. Oh iya, kalau kalian tuh dulu waktu pertama kali ini Dragon Ball tuh nonton dulu atau baca dulu? baca. Hans dari komik berarti ya sama kayak gua. Kalau Gori Gua nonton dulu. nonton. Soalnya Indosiar kan dulu. Berarti nonton dari yang di Indosiar. Iya, apa nih Dragon Ball nih? Habis itu gue cari komiknya kan ada. I see. Bahkan dulu komiknya aja ada 2. Iya, dulu ada yang terbitan Yang Alex Raja Wali ya. sama Raja Wali Iya. Graffiti. Bener. Iya, aku ikut pernah baca Yang tuh. kalau Goku namanya Sun Wukong. Woku. Wukong. Iya. Wukong ya. Iya. Wukong. Wukong, Wuhan. Kurilin tuh jadi Kurilin kalau nggak salah. Iya. Iya. Kurilin. Terus yang lucu nih aku inget banget Ini Chaozu itu jadi pangsit. Aku inget banget itu Chaozu jadi pangsit. ya pangsit. Itu yang karakternya ini aja Piccolo jadi Spike di situ.
Gue masih inget jadi Piccolo jadi Spike. Iya. Spike. Tapi gue juga pertama kali ini kenal Dragon Ball, memang gue juga sama sih bacanya justru komik itu yang Raja Wali Gravity. Dan pas arc-nya Cell ini, makanya gue paling memorable arc-nya Cell karena itu yang pertama kali gue baca, dan tokoh ininya jadinya paling berkesan si Cell sih. Kayak gue inget karakter-karakternya namanya si Spike lah. Terus Tenshinhan tuh apa? Chaos. Oh nggak salah. Itu Siapa ya? Tenshinhan bukan Chaos. Chaos mah yang ini. Siapa ya? Dulu Tenshinhan ada namanya di situ. Iya. Pokoknya nama-namanya tuh beda semua. Vegeta jadi Vegeta, Trunks Toranku, iya. Vegeta emang jadi Vegeta. Toranku. Vegeta dong. Vegeta kalau ini di yang itu pakai B di Raja Wali Gravity. Apa lagi sih? Krillin jadi Colin. Oh ya Colin. Nah, itu Krillin tuh jadi Colin. Ini Bukan Kuririn. aku nemu di Google nih, Gohan jadi Wufan. Wah. Siapa lagi? Coba kalau si Tenshinhan jadi Aizu. Iya itu dia bener Aizu. Bulma namanya jadi Putri aja. Putri. Bulma jadi Putri. Yamcha jadi Lockpin. Apa? Lockpin. Bener juga. Coba ini penonton yang masih ingat Raja Wali Gravity. Mohon dikonfirmasi. Ya Lockpin, Putri. Nah bener yang itu tuh. Dragon Ball Raja Wali Gravity. Ketiga pas yang lagi lawan Cell. Dan lucunya Steve, tauku ya Raja Wali Group ini setelah Dragon Ball tamat, mereka itu bikin cerita sendiri, dilanjutin sendiri. Iya itu gue bener banget. Mereka bikin ininya tuh dari potongan-potongan ini digambar ulang, tapi dibedain, ya kan? Jadi ceritanya pokoknya bikin ngarang ini sendirilah tanpa sepertujuan si Akira Toriyama. Nah, itu termasuk canon apa enggak, Steve? Iya. Itu sih udah jelas enggak. Soalnya gue ingat banget ceritanya jadi makin ngawur. Dan gambarnya tuh banyak yang kayak diulang-ulang, ngambil dari gambar-gambar ini sebelumnya, adegan-adegan sebelumnya cuman diubah. Misalnya tadinya Kamehameha si Gohan jadi si Goku ininya gitu-gitu. Posenya doang disamain. Banyak tuh yang kayak gitu dulu, gue inget lah. Makanya buat yang ini kan soalnya harusnya tamat di part 2 yang habis lawan Butuh. Ini kenapa jadi ada episode volume 43, 44, bahkan sampai 50 deh kayaknya. 50-an seinget gue. Volumenya lumayan panjang soalnya. Di satu sisi mungkin memang bisa aja sih mereka bisa-bisa aja gitu mengarang bebas sampai segitu panjang. Lumayan lama loh. Ini legend sih. Apa? Legend komiknya. Memang saking legendnya makanya Dragon Ball itu sampai ditiru. Mungkin karena dulu penjualan utama Raja Wali Gravity dari si Dragon Ball sih. Nah, ngomong-ngomong soal memorable, kalau kalian nih selain art, tadi kan udah ngebahas art paling memorable. Kalau jurus yang paling memorable di Dragon Ball, menurut kalian itu jurus apa? Ayo, dari siapa dulu? Dari Fanandi deh, coba jurus yang paling memorable di Dragon Ball. Ya, jurus-jurusnya Vegeta kali ya, dari Garlic Gun, terus Final Flash, Big Bang Attack, sampai yang di Super Saiyan Petu ini, Final Saiyan Attack. Wah, itu yang mana ya? Itu kayak Big Bang Attack tapi dilempar gitu kak, jadi cus gitu. Oh. Kalau Big Bang Attack kan gini doang, kalau Final Saiyan Attack dilempar gitu. Pakai satu tangan juga tetap. Tuh banyak kan jarak jauh emang. Iya sih, kayak Flash semua. Kalau tapi Vegeta jurusnya origin semua Kak Steve. Kalau Goku kan jurusnya niru semua. Ada yang originalnya. Yes. Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir Goku nggak punya jurus ciptaan dia sendiri ya, bener juga. Kamehameha mungkin punya Kame Sennin. Ya, Kaioken jelas diajarin sama Kaio.
Jurus pindah tempat iya. juga. Ada yang jurusnya sendiri justru. Apa? Dragon Fish bukan? Yang mau iya Dragon Fish, bener. Dragon Fish. Tapi itu di movies juga kan, bukan yang canon. Iya. Lawan Janemba ya kalau nggak salah. Iya, kalau Janemba kan ini, Janemba kan Gogeta yang cuman di langit pakai itu. Dragon Fish lawan siapa ya? Hirudegan. Di movie juga. Ya, pokoknya yang serangga raksasa itu. Iya, benar. Iya, tapi cuman itu doang. Sisanya jurusnya Goku nggak ada yang ini lagi. Jurus matahari dia bisa juga kan, itu punya Tenshinhan. Bola semangat juga Spirit Ball dari Taiyo. Gunting batu kertas. Itu jurus yang mana gunting batu kertas? Ada yang original namanya. Pas masih kecil dia pakai itu buat ngalahin Yamcha. Jakenpon ini. Iya. Iya sih. Guntingnya buat nusuk mata. Jurus gunting ada batu di GT yang memorable. Apa tuh? Big Bang Kamehameha tapi kali 1000 tapi keluarnya petasan pesta. Oh iya, Big Bang Kamehameha. Waktu fusion ya, Kogor ya? Iya, yang lawan Omega Shenron kan ini kan Shenronnya kan udah pasti kalah gitu kan. Terus di troll. Big Bang Kamehameha kali 10.000 kali 1000 tapi cuma petasan. Terus Iya, ada sih yang originalnya tapi sedikit. Tapi iya sih, gue juga baru nyadar loh kalau dipikir-pikir setelah kata Fanandi tadi nggak punya jurus yang benar-benar original yang kepake gitu, yang bagus. Ya, kalau memorable tapi tetap sih kalau gue Gekidama tapi. Iya, Gekidama sih spiritual ya kalau gue. Yoi. Jurusnya sering dipakai jadi pamungkas soalnya sih ya, hampir di semua musuh-musuh utama. Iya. Rata-rata kalahnya pakai itu nggak sih? Banyak kan. Vegeta, waktu lawan Vegeta kan pakai, cuma itu masih kecil banget tuh. Masih kecil. Terus lawan Frieza. Lawan nggak sampai mati. Frieza nggak sampai mati. Iya, nggak sampai mati lawan Frieza. Cell Saga nggak pakai. Enggak, iya nggak ada di Cell Saga sih. Pakai. Jadi jurus Omega Shenron pakai. Lawan Jiren pakai, cuma juga nggak damage. Iya. Lawan Jiren. Iya itu sering. Loh, Spirit Bomb sama Spirit Ball. Kalau Spirit Ball itu punya Yamcha. Oh iya. Itu yang pakai satu tangan gini, bukan yang ini bisa kemana-kemana gerak-gerak. Iya, Spirit Ball. Itu Spirit Ball. Kalau Spirit Bomb baru yang ini bola semangat. Iya, Gekidama. Ya. Spirit Ball dan Spirit Bomb. Oke, kalau Hans gimana Hans? Jurus favorit? Ini. Aku nggak tahu sih itu jurus super atau enggak. Aku juga seneng sama jurusnya Trunks yang dia pakai pedang, yang dia belah si Frieza sampai tinggal kecil-kecil itu. Oh iya. Terus itu akhirnya dikasih Keyblast terus langsung lenyap semuanya. Tapi tebasan pedangnya Trunks itu bukan nebas biasa ya, bukan jurus itu Pak? Tapi lebih kayak teknik ya mungkin. Yeah. Kalau misalnya mau ngomong yang benar jurus ya mungkin yang di Ake di Dragon Ball Super mungkin yang pas dia pedangnya udah patah tuh. Terus membentuk agak kayak si Goku kan bola semangat, kalau dia tuh bikin pedang semangat. Pedang semangat. Kalau pedangnya jadi raksasa kan. Itu juga kan gitu. Ya. Tusuk terus ditarik ke atas pedangnya, terus kayak muncul kayak ledakan ki gitu loh. Ngebelah langit. Jurus-jurus yang Trunks ya. Yes. Apa sih namanya, lupa. Di Budokai Tenkaichi ada soalnya Final Buster kalau nggak salah ya. Jurusnya Trunks itu. Pokoknya selain lagi Trunks juga kan paling unik ya dari antara semua petarung, dia doang yang pakai pedang kan. Di antara semua pasti ya. Paling satu lagi yang pakai pedang siapa? Ya Jirobe. Kayaknya ntar. Iya sih dia pakai pedang tapi kayaknya nggak pernah dipakai buat ngelawan musuh yang benar-benar ini deh. Gue cuma inget ya Jirobe pakai pedang buat ngebunuh monster doang paling. Buat ngebelah ekornya. Ngebelah ekor kadal gede.
Nggak pernah pakai pedangnya buat lawan musuh yang gimana? Ya, lawan Vegeta doang Kak yang waktu jadi monyet. Kan gara-gara Yajirobe dia balik ke manusia. Iya, dia mutusin buntutnya ya. Iya. Sebenarnya ada satu pertanyaan sebenarnya. Apa tuh? Kemana tongkatnya Goku? Kan itu di apa? Ini kan hubungin Menara Karin sama Kamis Lockout. Iya benar. Udah sempat dikasih ke Gohan. Iya. Udah sempat dicopot ya? Sempat diambil, dipakai sama Gohan. Makanya terus hilang gitu. Iya sih. Tapi di endingnya Goku GT tuh yang waktu Pan udah tua lihat Goku JR lawan Vegeta JR itu ada adegan Goku bawa tongkat sambil naik awan nimbus, awan Kinton. Kayak kemana Lagi ini? Mungkin disimpan di lemari rumahnya. Bisa jadi. Jadi ini ya, jadi relik. Jadi relik pajangan doang di rumahnya. Kayak senjata-senjatanya dari legenda ini kan apa? Legenda Sun. Monkey King kan. Iya sebenarnya. Iya. Dan itu the West semua. Kan di cerita awalnya sebenarnya gitu, sebenarnya ngambil ininya tuh jadi Journey to the West, makanya ada emang harusnya gitu. Soalnya kan ada si babi siapa namanya? Aduh, kok jadi lupa. Si babi. Yang mesum. Siapa? Ulong. Ulong. Iya kan, sebenarnya Bulma tuh bisa diibaratin kayak si pendeta Tong Samsongnya lah. Terus si Ulong jadi ini, sama kalau gitu yang jadi saya Ucing. Iya, yang bisa jadi Ucing. Soalnya si Goku kan akhirnya sama si Cici kan. Cici kan anaknya dewa apa istilahnya yang Dewa Kerbau itu. Nah, yang Dewa Kerbau tuh teman sama si Gokong bukan sih dulu tuh. Kalau nggak salah iya deh. Yang punya bukan ya? Atau si Dewa Kerbaunya itu dulu kan muridnya si Kamesinen juga. Kalau di Dragon Ball iya dia mantan muridnya Kame Sennin, makanya dia ini. Kalau nggak salah itu memang ada di legenda Sun Gokong aslinya kan yang dia minjem kipas ini tuh, bener nggak sih? Iya. Kipasnya Dewa Kerbau itu. Putri kipas tuh. Jadi dari bagian-bagian situ memang masih ngambil cerita dari Journey to the West. West ya. Cuman ya dimodif sana sini dan berevolusi lama-lama jadi udah melenceng jauh dari aslinya. Dari petualang mencari kitab suci ini petualang mencari Dragon Ball. Iya, awalnya kan gitu sebenarnya. Arc yang paling awal-awal banget yang sampai ketemu si siapa tuh jahatnya yang biru-biru kecil. Pilaf. Iya. Musuh utamanya kan awalnya itu. Nah dari abis Arc Pilaf baru mulai masuk ke ini yang lain sampai ada Red Ribbon segala macem. Nah itu udah mulai beda tuh, udah mulai melenceng dari tujuan aslinya mungkin. Itu. Nah di situ mungkin kita ini nih, Dragon Ball kan udah sepanjang itu ya kan terasa. Kalau menurut kalian nih kan abis ini karena Akira Toriyama kan udah nggak ada nih, jadi Dragon Ball Super juga jadi lagi hiatus. Kalau menurut kalian better dilanjutin atau diudahin aja gitu kan? Soalnya Dragon Ball Super nih walaupun yang gambar udah bukan Akira Toriyama tapi at least dia masih ngasih input lah gitu soal cerita. Nah kalau menurut kalian better ditamatin aja atau dilanjutin terus nih cerita Dragon Ball Supernya nih? Bukannya lanjutinnya Daima ya harusnya ya? Yang Daima? Kalau anime iya. Kalau anime jadi Daima. Iya kalau yang anime. Tapi kalau yang manganya kan Super, kalau nggak salah masih jalan terus sampai sekarang. Iya sih, gue udah kayak ikutin jujur kalau yang ini. Soal terakhir katanya gue baca udah apa Frieza udah Black Frieza segala. Iya benar. Iya betul. Yang paling baru tuh lagi Black Frieza kalau nggak salah. Kayaknya sih bakal lanjut. Iya soalnya manganya tuh ngegantung. Kemarin terakhir tuh kan si Broly habis ini kan udah latihan bareng sama Vegeta sama si Goku kan. Jadi kayak masih belum kelihatan kelanjutannya gitu. Si Virus juga kan masih nyari pewarisnya kan. Iya. Nyari siapa yang bakal ganti dia jadi God of Destruction berikutnya kan. Mungkin harus sampai sana dulu kali ya baru bisa kelar. Sebenarnya sih udah kayak kebaca nggak sih nanti
God of Destruction-nya si Vegeta, terus Angel-nya jadi si Goku. Justru kalau kemarin tuh si ini ada yang bilang bisa jadi lebih cocok Broly, soalnya Broly kan dia pure kan, bener tenaganya pure gitu. Bisa jadi Broly yang jadi God of Destruction gitu ya. Soalnya dari dulu kan dia kan legendary Super Saiyan kan, karena emang dia tuh innate power itu bener-bener lebih di atas Goku sama Vegeta malah. Iya benar-benar dia selalu nge-upgrade terus. Makanya kan dulu terakhir kan melawan Super Vegito yang blue aja bisa badan. Sekarang aja kemarin dia masih cuman Super Saiyan biasa, lawannya Gogeta yang biru. Makanya Super Saiyan biasa loh. Kalau misalnya dia bangkitin kekuatan yang sama kayak para yang lain, sampai Super Saiyan Blue gitu mungkin, atau kalau dia nyampe ke Ultra Instinct atau selevel itu bakal jauh lebih brutal sih. Oke banget jadi. Benar. Tapi dari dulu Broly emang gitu kan, dari yang pertama generasi dulu sama yang di movie kan dia emang yang nggak canon. Iya, nggak canon cuman tapi gitu. Kekuatannya benar-benar lawannya udah berapa biji di sendirian dibantai. Selalu OP dari zaman dulu dia. Harusnya padahal kenapa bukan dia yang dipanggil ya ke turnamen antar universe ya? Dulu kan belum ketemu. Belum ketemu. Iya sayang. Katanya mau ada turnamen of Power edisi 2 ya. Sebenarnya ini sih menarik sih, soalnya kan jujur waktu turnamen Power yang terakhir itu kan itu cuma yang paling bawah. Yang paling bawah kan, atasnya kan kita nggak ketemu. Benar. Universe yang 5 universe teratas gitu ya, atau berapa ya? Iya. Itu kan udah selamat, jadi memang nggak perlu berantem di turnamen itu, turnamen of Power itu. Nah, aku masih penasaran banget. Benar sih. Tapi sejujurnya kalau menurut gue yang cerita turnamen of Power emang agak mengecewakan karena yang menonjol cuma dari universe 7 ya para Z Fighter, sama universe 10 si Jiren aja gitu, yang lain-lainnya tuh jadi kayak karakter sampingan gitu doang nggak sih? Maksudnya nggak ada yang benar-benar gimana gitu. Yang universe 6 sebenarnya jujur masih kena lah. Gitu ya. Paling itu karena sempat muncul di arc sebelumnya gitu, yang universe 6 kayak si Hit, tapi ya karakter universe lainnya tuh benar-benar kayak nggak diinin, cuma numpang lewat aja semuanya. Benar-benar kayak kurang digarap dengan baik gitu karakter-karakter itu tuh. Jadi agak wasted sih. Kayak kayak karakter di manga apa tuh ya yang tadi dibicarain. Yang mana? Juga dari judul sebelah yang dibilang niru Bleach gitu-gitu. Ini Jujutsu Kaisen. Oh, iya. Wah, itu kalau bahas itu tiba-tiba nggak ada background, nggak ada apa, tiba-tiba berantem. Ini dikasih tau kapan, tiba-tiba udah berantem. Waduh, jangan, nanti kalau bahas itu nanti kita bergeser topiknya, jadi bisa jadi Jujutsu Kaisen nanti yang dibahas. Iya. Tapi ya gitu nggak sih kalau menurut kalian yang tadi tuh Tournament of Power, karakternya tuh kayak masih banyak yang kayak potensial tapi wasted gitu pas di Tournament of Power yang dari universe lain. Rasanya kalau di Super tuh yang paling enak tuh, paling diceritain tuh itu yang pas mereka ke timeline-nya si Trunks itu dijabarin semua, itu bagus ceritanya. Itu tuh yang lawan Black Goku ya? Iya, yang lawan Black Goku. Zenitsu. Zenitsu mah ini dong, Demon Slayer. Zenitsu. Zamasu. Mungkin itulah karena karakternya terlalu banyak, kayaknya kalau dibahas malah anime yang budgetnya terbatas ya mungkin nggak ada waktu mereka. Iya sih. Kan soalnya kalau misalnya mau ngikutin Super sebenarnya lebih enak ngikutin yang di manga, soalnya lebih tertata gitu loh. Timeline sini. Nggak kebanyakan filler. Iya. Nggak kebanyakan filler juga, bener. Jadi ceritanya langsung. Tapi ya walaupun kalau gue sih sebenarnya selain itu, kalau baca manganya yang Super tuh agak kecewanya karena ya maksudnya mereka di universe pas Tournament of Power kan udah ceritanya udah kayak yang paling kuat lah di universe 7, tapi masih ada yang inilah gitu ternyata. Yang habis itu kan lawan si Moro, mereka udah jadi yang terkuat, lawan si Moro aja kayak masih agak kesulitan gimana gitu.
bahkan Ultra Instinct-nya Goku yang jadi kartu as lawan Jiren, padahal kan Ultra Instinct-nya belum yang full release lah bisa dibilang gitu. Pas lawan Jiren, lawan Moro kayak kesulitan banget gitu, padahal kan ya gimana ya, jadi tapi memang ya kayak formula Dragon Ball seperti biasa nggak sih ya jadinya selalu nongol yang lebih kuat lagi. Kalau ada entitas baru yang lebih kuat dari musuh sebelumnya, istilahnya selalu gitu. Selalu power dapat power level jadi aneh. Iya benar. Power levelnya tuh jadi ngaco. Pas Frieza muncul, kayaknya Frieza yang paling kuat gitu. Tapi begitu arc-nya udah beres, Frieza tuh jadi lemah, nggak ada apa-apanya. Bahkan begitu udah pada bisa jadi Super Saiyan, sama Trunks dikalahin dengan mudah. Tapi tahu-tahu muncul ini si Cell Super Saiyan, jadi kayak nggak ada apa-apanya lagi. Bahkan Super Saiyan Cell jujur masih make sense, karena kan Cell itu kan emang ngambil sel-selnya semua orang kan, masuk sel-selnya Super Saiyan. Frieza pun juga kayak diambil gitu, karena emang ada kan. Iya sih, ada selnya Frieza juga. Masih make sense lah. Nah begitu masuk ke Bu tuh kayak, kok OP banget nih manusia ini. Iya sih, langsung jauh lagi gitu. Bahkan Super Saiyan 3 juga nggak bisa, ini cuma bisa ngimbangin, nggak bisa ngalahin. Sampai si Daburanya masih oke lah. Iya. Masih balance. Daburanya juga yang di Dragon Ball ini nggak terlalu ini, apa julukannya harusnya Demon King kan? Iya. Raja Neraka. Raja ini kan, Raja Neraka. Tapi bisa dipengaruhi sama si siapa penyihir itu? Babidi. Bisa dikontrol sama sih. Tapi bukannya memang dia kemampuannya itu kan yang jadi ada logo M-nya itu, kan si Vegeta aja kan sempat dikuasain sama Babidi. Iya, cuman maksudnya ya sebagai kalau si Dabura kan istilahnya konteksnya dia kan gelarnya kan Raja Neraka, masa yang nguasain neraka bisa dipengaruhi? Iya sih. Tapi ada teori yang ngomong kalau misalnya pas dipengaruhi itu si Daburanya tuh pas dia dalam bentuk yang paling lemahnya, soalnya kalau nggak salah tuh dia bisa berubah ini gitu. Dragon Ball apa ya? Dragon Ball yang game ini deh, game kartunya deh. Soalnya Dabura tuh ada form lainnya yang kayak yang dia tuh tanduknya jadi kayak lebih panjang gitu, kayak form lebih tinggi. Nah, jadi sebenarnya kalau dipanjangin lagi itu ini apa? Kan kalau ini mungkin atau ini aja filler doang ya. Jadi kan sebenarnya ada Kaioshin. Sebenarnya tuh ada namanya Makaioshin. Makaioshin itu yang demon ininya, demon Supreme Kai. Versi demonnya, tapi levelnya sama kayak Supreme Kai. Nah, masalah Dabura itu salah satu dari Kai-nya doang sebenarnya. Tapi Makai ini. Berarti dia levelnya selevelan sama Kaio dong. Harusnya. Setahu gue sih gitu ya. Yes. Iya sih. Tapi memang ini di Dragon Ball tuh terlalu banyak sih, dari yang kirain Dewa udah paling tinggi, ternyata di atasnya Dewa ada Kaio. Raja Dewa. Abis itu Kaio ada Kaioshin lagi. Ternyata Kaioshin juga bukan yang paling tinggi, masih ada ini lagi. Ada Kaio, masih ada Dai Kaio. Oh iya, ada Dai Kaio dulu, bener. Iya bener juga. Yang gendut yang diisap si Ibu kan Dai Kaio kan, bukan bukan Kaioshin. Iya, bener. Jadi Dewa, Kaio, Dai Kaio, Kaioshin, baru ke God of Destruction. God of Destruction, habis itu para Angel, baru Zeno. Ya, tingkatan ini tuh banyak banget, bahkan para dewa juga. Sama sebenarnya itu pengawalnya Zeno juga termasuk yang paling kuat tuh, yang 2 orang. Ya. Yang kembar ya. Kalau ditaruh power level, nah itu dia di power level berapa tuh kira-kira ya? Menarik. Katanya di atasnya Zeno masih ada kasir. Siapa lagi nih? Akira. Oripot. Hah? Iya, Akira. Oripot. Kan Akira biasanya kalau di Toriyamanya. komik ada yang kayak karakter kecil terus pakai topeng. Iya, yang pakai masker, tangannya gitu. capit. Iya, Iya. itu karakternya dia selalu, Akira Toriyama. Itu entitas tertinggi tuh. Di atasnya Zeno. Bahkan Zeno juga bisa dihapus sama dia kalau mau. Bener, nggak salah sih. Nah, tapi ngomong-ngomong soal power level nih, kalau menurut kalian kan
beberapa karakter udah jelas nih power levelnya, tapi ada beberapa karakter yang power levelnya tuh sebenarnya masih nggak gitu jelas. Kayak contohnya ya pengawalnya Seno tadi nggak jelas. Sama ada juga beberapa karakter yang dari crossover dan ini banget, kayak contohnya ini Arale tuh. Menurut kalian Arale kekuatannya di power level berapa tuh? Kalau nggak salah pernah nongol di Dragon Ball juga kan, dan kuat banget dia. Nah, jadi cameo. Arale itu udah bukan nggak bisa diukur itu udah komikal namanya. Power levelnya nggak bisa itu. Gitu aja nggak ada bapaknya loh. Iya loh. Sentil. Arale itu kalau begitu nongol di Dragon Ball, powernya bener-bener nggak keukur lah. Lonjok sekali bumi kebelah pasti, bayangin. Kan lonjoknya pun sambil ketawa-ketawa tuh, belum lonjok serius tuh. Sambil pegang ini tongkat tai. Kalau Arale. Nah itu, aduh, Goku sama Vegeta fusion pun nggak bisa tuh ngalahin Arale. Nggak bisa. Jadi di atas Zeno tuh masih ada di atasnya Ultra Instinct tuh masih ada komik. Waduh, komik Nggak bisa itu diapa-apain tuh. bener. Suka-suka autornya itu. Gimana pengarang aja dah. Iya. Cuma udah bebas. Aduh. Ya. Nah, ini berhubung kita udah mau hampir sejam nih, mungkin langsung kita tutup dengan terakhir aja lah. Dengan pertanyaan terakhir nih. Karena ini temanya Dragon Ball. Nah, seandainya kalian dapat Dragon Ball dan bisa munculin Dewa Naga yang bisa ngabulin semua permintaan, kalian mau minta permintaan apa? Itu aja. Siapa dulu? Dari siapa dulu yang udah siap? Ayo. Saya sudah. Oke, kalau gitu boleh langsung Gori. Sembari yang lain kayaknya masih mikir-mikir nih. Gua akan ngelup. Jadi ya, gue akan minta permintaan gue dibikin jadi 10. Ini permintaan paling curang ini. Minta 10 permintaan. Terus nanti permintaan ke-10 minta 10 lagi ya. Iya. Jadi nggak habis-habis. Greedy. Ini mencari loophole namanya, mencurangi Dewa Naga. Kalau nggak gue camin tuh. Tolong summon ini Shenron yang emas. yang apa? Super Shenron. Super Shenron. Permintaannya lebih powerful. Mintanya lagi. bisa lebih tinggi. Bener. Itu permintaan udah paling epic lah, udah nggak ada obat kalau itu. Yang lain gimana yang lain? Sudah kepikiran? Siapa tahu ada yang mau minta celana dalam. Ya ulong. Apa ya? Iya, tapi Gor kalau misalnya cuma boleh satu aja, nggak boleh minta permintaan lagi. Mau apa kira-kira? Kalau cuma boleh satu, saya mau bisa teleport kemana saja. Teleport kemana saja, menarik. Kayaknya aku mau minta kantong Doraemon deh. itu juga samanya tuh kayak minta permintaan lain deh, itu bisa mengabulkan permintaan lain itu kalau kantong Doraemon sih. Terlalu curang kayaknya. Habis kantong Doraemon isinya barang-barang yang benar-benar enggak di luar nalar ya. Iya. Bener sih. Kalau Gori minta bisa teleport, ini kantong Doraemon bisa keluarin pintu kemana aja yo. Iya. Doraemon tuh literally Dragon Ball berjalan, literally Shenlong berjalan, bisa ngabulin semuanya. Walaupun ya kadang-kadang ininya nggak bener juga sih hasilnya. Nah, kalau Fanandi gimana Pak? Sepertinya masih berpikir keras nih. Nah, kalau mati masuk surga aja deh. Oke. Nggak bisa mati. Nggak bisa mati gitu. Kan Atau saya bukan Frieza. Atau kalau mati ke planet Kaio gitu biar bisa berlatih soalnya. Siapa tahu bisa balik lagi. Permintaan afterlife-nya ini jangka panjang. Kan Kogori minta teleport, kalau waktunya mati ya mati. Iya juga sih. Gak salah belum tahu masuk surga apa neraka tuh.
Kalau kan menjamin pasti masuk surga ke Dragon Ball. Dragon Bisa, Ball ya. bisa. juga. Oke lah kalau gitu. Nanti di surga siapa tahu ada Dragon Ball lagi kan. Heavenly Dragon Ball beda lagi ini. Aduh. Sebenarnya maksud mengatakan agama ya. Bercanda. Ini kita cuma berandai-andai, jangan terlalu serius. Sebenarnya kurang satu pertanyaan sih, cuma apa boleh gue favorit villain. Bener juga, favorit villain tadi kita belum pernah ngomongin, masih keburu lah. Ayo, terakhir. Favorit villain kalau dari gue sih gue udah jelas yang ini. Favorit ini villain yang belakang itu. gue si Cell. Karena paling keren, gak tahu sih, gue paling suka desainnya dari dulu si Cell. Sama ya karena dia emang didesain buat jadi villain terakhir juga, karena dia kan kombinasi dari semua villain yang pernah ada, bukan semua villain, kombinasi dari sel-sel para bangsa Saiyan, dari Piccolo juga, dari Frieza juga, pokoknya tuh ya emang didesain buat jadi final bossnya sebenarnya gitu. Jadi bisa dibilang cocok juga kalau misalnya waktu itu Dragon Ball Z berakhir di Cell Saga, karena itu udah kayak yang paling ininya lah gitu. Kalau Dragon Ball Z kayak kan terakhir Cell, baru habis itu nambah si kayak apa gitu, aku lupa namanya, baru tuh bahas yang Bu. Tapi kalau si kayak asli cuma sampai Cell doang. Iya. Cell. Kalau gue sih Cell sih. Nah kalau yang lain gimana? Favorit villainnya apa? Siapa nih? Panandi. Ini waktu jadi villain. Waktu jadi villain Vegeta. Karena ujung-ujungnya jadi baik. Iya. Tapi kalau di game itu paling suka pakai Kitbu sih. Kitbu tuh apa ya, kayak pure makhluk evil aja, nggak punya perasaan. Iya sih. Polos Tapi polos jahat. Benar. Gohan apa? Gue kayaknya Baby deh. Baby yang GT. Iya. Soalnya dia itu apa ya? Mungkin bisa dibilang satu-satunya musuh yang bisa ngakuin kalau dia tuh lemah. Jadi ujung-ujungnya dia nyari apa ya? Memutuskan untuk ngambilin ngambil tubuhnya kayak si para bangsa Seiya yang ada di bumi gitu kan, untuk jadi yang terkuat gitu. Iya. Terus kan memorable banget tuh pas dia jadi baby Vegeta kan, terus jadi yang monyet kuning itu tuh. Dan dia satu-satunya yang berhasil ngendaliin kekuatan Great Ape. Nggak ada kan bangsa Seiya lain yang bisa ngendaliin kekuatan Great Ape. Sebenarnya sih kalau dari itunya sih semua bisa. Kalau yang gua ini ya, gua nonton yang si Bardock, ceritanya Bardock ya. Setahu gua sih bisa semuanya. Di zamannya masa Bardock kan dia nggak sampai Golden Great Ape kan. Iya, benar. Cuman Great Ape biasa gitu. Dari Super Great Ape loh. Benar sih. Walaupun sayangnya dia nggak bisa sampai ke Super Saiyan 4 kayak gue, sayangnya. Jangan dong. Kalau gua simple, Frieza. Kenapa Gor? Iya. Frieza. Frieza itu villain yang awalnya benar-benar jahat banget, tapi yang bahkan sampai turnamen power pun tuh masih licik. Cuma di akhir-akhir dia percaya temen aja. Mulai percaya temen ya gara-gara ini. Gara-gara jiran. Terus juga ini Frieza itu menurut gue emang paling salah satu villain yang sebenarnya paling kuat sih menurut gue, soalnya dia tuh bilang kan dia tuh nggak pernah latihan. Iya sih, dulu nggak pernah latihan aja jadi paling powerful. Dia latihan 4 bulan jadi Golden Frieza. Latihan yang itu jadi Black Frieza. Jadi Black Frieza sekarang. Jadi kayak dia tuh kayak masih kompetitif. Jenius. Mungkin jeniusnya hampir sama kayak Vegeta ya. Jeniusnya saja bisa dibilang gitu sih. Lebih jenius Frieza kali ya. Cuma Frieza emang kalau dibilang itu chaotic evil. Iya. Kalau Vegeta itu masih lawful evil atau neutral evil.
Vegeta kayaknya apa ya? Kalau dibilang lawful, nggak lawful juga soalnya. Lawful evil kan tuh yang bener-bener ini, yang bener-bener rapi gitu, ngikutin order. Kayaknya Vegeta nggak sampai gitu deh. Vegeta mah evil takut istri. Evil takut istri. Dan neutral evil kali ya. Bisa jadi. Ya Bulma ngomong apa, keok dia. Atau nggak Vegeta chaotic good, mungkin nggak? Jadi sebenarnya baik tapi nggak ini gitu, nggak ngikutin aturan. Kalau lawful gitu kan yang benar-benar ngikutin aturan. Jadi kalau jahat, kalau lawful itu nggak ngikutin aturan tapi jahat gitu. Lawful evil kan lebih kayak Emang kompleks nih orang. Kompleks sih memang kalau si Vegeta. Kalau ngomongin lawful mah Piccolo tuh, kan dia marah-marah kalau Bulma bikin wish tapi wish goblok. Hilang pulpen di muka gue, langsung bengong di foto denger. Iya sih. Kalau ngomongin lawful, Piccolo lawful sih. Piccolo sama Gohan sih paling lawful. Trunks juga ada kayaknya, yang future Trunks. Future Trunks bisa jadi iya. Tapi menarik tahu di antara semua bangsa dia yang dipilih untuk jadi penjaga waktu kan. Ya. Kayaknya nggak pernah damai gitu hidupnya. Iya sih, Future Trunks kan masa-masa ini diinin sama Android 17 terus yang ini sama yang si Zamasu. Kayaknya kehidupannya selalu penuh dengan konflik. Ya, yang lain juga sih debatable. Yang lain juga sama selalu penuh dengan konflik. Hidupnya Goku selalu dipenuhin berantem. Itu nggak sampai pergi ke masa lalu kasih. Sampai minta tolong ke masa lalu. Tragis tapi. Benar. Ya nggak kerasa udah 1 jam lebih tuh. Ya udahlah, mungkin sampai situ dulu aja kali ya. Kita tutup episode kali ini dengan villain favorit dari Dragon Ball. Oke lah, buat yang udah nonton, jangan lupa buat klik and like and subscribe, dan tentunya semoga terhibur juga dengan adanya video ini, terutama buat kalian-kalian yang emang demen Dragon Ball gitu. Jadi kalau kalian ada komen atau ada yang nggak setuju nih sama yang tadi kita omongin, ya silakan komen aja di bawah video ini ya. Dan thank you juga buat Hans, Fanandi sama Gori yang udah ikut berdiskusi tentang Dragon Ball di video kali ini. Oke, sampai sini dulu aja. Kita pamit undur diri. Sampai ketemu di episode-episode ngemeng selanjutnya. Oke, bye-bye.